Alhamdulillahil halimil ghafur al-wadudus syakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fawal ahadu mahmudi wa ajallu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yashrahu Allahu lana biha as-sudur. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama amanah al-islami ba'da ad-dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'di wan nusur. Amma ba'du, faya ayuhan nas taqullaha haqqa taqwah wasruhu farabihu man sakara wasghulu alsinatakum bidi'rihi fasailu man dakara. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita saling mengingatkan untuk peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa yang sebenarnya, yakni melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan jalan takwalah kita akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketakwaan kita itu ialah dengan mengisi atau memanfaatkan waktu luang dan kesehatan kita untuk perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Seperti halnya pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan peribadatan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Kita bersyukur pada Allah SWT dan berselawat bagi Rasulullah. Kita berharap dan memohon semoga Allah SWT meridhai dan menerima amalan yang kita lakukan sebagai amal ibadah kepada Allah. Dan kita memohon pula senantiasa dijadikan pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat, serta kita tidak akan kembali ke hadirat Allah SWT kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, termasuk di antara hikmah yang Allah berikan kepada seorang hamba ialah dengan diberikan berbagai macam jenis cobaan, dan di antara cobaan yang diberikan kepada mereka ialah ujian bagi orang yang sedang dirundung sakit. Terkadang seorang mukmin diberi ujian oleh Allah SWT dengan suatu penyakit disebabkan karena kelalaiannya dan sebagian kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepadanya, sehingga penyakitnya tersebut menjadi semacam penghapus dari dosa-dosanya.
ada beberapa hikmah di balik sebuah ujian sakit. Di antaranya pertama, sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa cobaan, penyakit, kesulitan, kesedihan, gangguan, tidak pula gundah gulana, sampai kiranya duri yang menusuknya, melainkan Allah akan jadi sebagai penghapus dari kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5642 dan Imam Muslim nomor 2573. Dalam sebuah ayat Allah SWT menerangkan akan hal tersebut dengan firman-Nya, "Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memanfaatkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Yang kedua, mengangkat derajat seorang di akhirat kelak. Di antara hikmah di balik musibah sakit yang dideritanya akan menjadi faktor pendongkrak derajat bagi orang yang sedang sakit kelak di akhirat. Sesungguhnya seorang hamba akan memperoleh kedudukan di sisi Allah bukan karena faktor amalnya semata, namun senantiasa dirinya memperoleh ujian dengan perkara yang tidak disenanginya hingga sampai pada derajat yang tinggi. Nabi Muhammad SAW sebagai penguru Nabi yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang, beliau diberi cobaan pula oleh Allah SWT dengan sakit, dan hal itu adalah sebagai pengangkat derajat beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, aku datang menjenguk Rasulullah SAW di saat beliau sedang sakit keras. Kemudian aku mengusap beliau dengan tanganku. Lalu aku tanyakan pada beliau, "Ya Rasulullah, engkau badannya panas sekali." Maka beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya sakit yang aku derita seperti halnya sakit yang diderita oleh dua orang di antara kalian." Aku bertanya kembali, "Dengan sebab itu engkau memperoleh dua pahala?" Beliau katakan, "Ya, betul." Bahkan di sakit yang beliau alami padanya, Nabi Muhammad SAW telah mengalami pingsan sebanyak 3 kali. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, tidak pernah aku melihat ada seorang pun yang menderita sakit melebihi dari Rasulullah SAW. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah rahimahullah, dapat kita ambil garis besarnya sebagai hikmah bahwa bagi orang yang sakit mempunyai dua kelebihan. Sakit yang dialami bisa sebagai penghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Maka dari itu, hendaknya bagi orang yang menderita suatu penyakit menjadikan dua hal perkara ini sebagai pendorong baginya untuk bersabar, sehingga apabila dia merenungi kedua hikmah tersebut akan menjadi ringan musibah yang dideritanya, cobaan yang dialaminya, dan ringan kesedihan dan rasa gundah gulananya. Serta ini menjadi pembelajaran bagi kita-kita yang dianugerahi kesehatan. Tidak ada seorang muslim manakala ditimpa sebuah musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang Allah firmankan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," melainkan Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat ini sebagai penutup. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari suatu musibah ataupun cobaan dengan selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan niat kepada kita dan kebenaran di dalam beramal. Sesungguhnya Dia Maha mendengar doa dan berkuasa mengabulkannya, mengampuni kita